full ibadah, tidak ada karantina karena memang karantina sudah dihapus oleh Saudi. Sudah tidak ada PCR, tidak ada kewajiban pakai masker untuk di luar ruangan. Untuk Saudi Arabia sudah bebas, hanya pemakaian masker di ruang sempit tertutup saja. Di dalam masjid pun kalau masih longgar dibiarkan, tapi kalau lagi berkerumun sekali mungkin tidak. Jadi kalau itu ada keinginan untuk berumur sebenarnya saat ini, karena kita tidak tahu nanti akan seperti apa lagi gitu. Karena yang kemarin kan sudah sempat dibebaskan terus kenceng lagi. Sekarang per hari Sabtu kemarin, hari Sabtu itu sudah dibebaskan sama sekali. Jadi kita rencana karantina 5 hari di Madinah, terus 3 hari untuk ibadah, akhirnya jadi full 8 hari untuk ibadah di Madinah. Jadi bisa, kalau yang punya pedoman dengan bahasa sunnah arba'in itu bisa melakukan 5 kali 8 ya, jamaah 5 kali 8. Kalau tidak ya berarti kita bisa berziarah ke makam Rasul setiap hari, karena katanya sudah bebas. Kemudian setelah itu kita ke Makkah Mukarramah untuk menjalankan umroh. Kemarin diberi batasan 1 kali, tapi kalau melihat seperti ini kita bisa umroh sampai berkali-kali. Yang dari biro mungkin 3 kali mungkin. Kalau pribadi itu kalau kuat kakinya sehari itu bisa 3 kali. Karena proses umroh itu kalau dari start dari Tan'im itu, kalau kita naik taksi dari Tan'im sekitar setengah jam Masjidil Haram, proses nanti tawaf sama sa'i itu sekitar 1,5 jam. Berarti umroh itu 2 jam selesai. Kalau hanya sekedar untuk berangkat umroh itu uang berpuluh-puluh juta itu emang jane. Tapi kan kita punya, nah itu makanya butuh banyak pengetahuan, banyak sekali ibadah-ibadah di sana. Monggo sesuai kali harapan panjenengan, mugi pelaksanaan penginan panjenengan sampai akan tindak umroh bahkan haji. Amin. Sebab tidak ada yang mustahil nih. Bagi Allah ini pun tidak ada yang mustahil sama sekali. Nek kita nyuwun kali Allah, tidak ada yang mustahil sama sekali. Nek niki sih saya punya rencana umroh lama. Nek dulu itu antara daftar saya cepet banget, cepet sekali. Jadi memang kayak anu rezeki nomplok lah. Iya nomplok juga sih, bisa aja rezeki nomplok. Sahabat sekalian, ini kita mengisi waktu hari Rabu yang kebetulan Rabu kemarin saya ada masalah di Purwokerto, kendala-kendaraan jadi tidak bisa mengikuti pengajian hari Rabu. Kemudian untuk besok ini sesuai kali yang panjenengan ijtihadi, kemungkinan saya tidak bisa, dan mungkin tidak bisa, karena biasanya kalau jam-jam segini banyak teman-teman datang juga pada bersilaturahim. Nah, jadi kebetulan sekali panjenengan hadir ke sini membahas banyak hal, mungkin terutama yang seputaran dengan ibadah Ramadan. Nah, ibu ataupun lebih banyak yang tidak cocok dari ulama dibanding yang cocok, karena ada mazhab rojih. Rojih itu yang unggul, berarti yang memang kebanyakan ulama itu memakai. Ada yang marjuh. Marjuh itu hanya sebagian ulama kecil yang memakai, pun dipertanyakan keabsahannya, apakah betul ulama yang disampaikan melakukan itu betul-betul melakukan, apa ini kebodohan dari muridnya. Yang saya bilang, kan kadang saya enggak matur sampean bodoh, enggak. Saya cuma sampaikan, saya mengatakan sesuatu dalam pengajian, tapi ketika panjenengan menyampaikan ke orang lain kan bisa enggak sama. Bahkan tidak hanya sekedar enggak sama, bisa bertolak belakang. Aku ngomong loro, sama ngomong 11, sama-sama satu jejer satu, nah kan bisa terjadi antara 11 karo loro itu hampir sama, tapi kenyataan prakteknya itu jauh berbeda kan. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi masalah ini yaitu masalah nopo, masalah tiang estri kang hamil
menyusui, ya tahu menyusui maksudnya. Itu ada yang mengatakan tidak perlu nyaur utang puasa, tapi cukup membayar fidyah saja. Itu kan ada di masyarakat itu, bahkan di beberapa pengajian-pengajian YouTube itu kan seperti itu. Dan tidak tidak perlu membayar, tidak perlu mengqadha puasa, tapi cukup membayar fidyah. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang oleh ulama kebanyakan madzhabil arba'ah, terutama Imam Syafi'i, itu tidak seperti itu. Karena ibadah itu aslinya adalah kewajiban personal yang tidak bisa diganti oleh orang lain dan tidak bisa digantikan apapun aslinya. Ini asli hukum asal. Tapi karena Allah banget welas, ketika ada orang memiliki level sudah betul-betul tidak mampu melakukan dan tidak mungkin bisa nyaur, maka daripada tidak sama sekali, akhirnya bisa digantikan dengan pembayaran denda. Contoh, orang tua sudah sakit-sakitan ataupun orang yang sudah linglung, orang sakit yang la yurja syifauhu, tidak bisa secara medis loh. Secara medis itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka dia itu kenapa tidak wajib qadha? Ya ora mungkin qadha. Wong memang secara medis itu dia tidak sembuh. Nanti bulan Syawal ya tidak sembuh, bulan Apit nggih, bulan Dzulqa'dah juga tidak sembuh. Cara bahasanya wong iki ngenteni sakit tok gitu. Salah teori loh. Nah, makanya nanti baru bisa dibayar fidyah. Lain dengan kasusnya wong hamil. Wong hamil itu kan meteng ya. Nah, meteng kan anak lahir. Setelah lahir kemudian mungkin masa berat menyusui. Apa ilo kan wong suwe ngurung-nguri pak musuni, kan tidak, berarti ada napa nggih? Ada harapan waktu di mana orang tersebut free, tidak hamil, tidak menyusui. Berarti kan tidak bisa begitu saja kita sahuri dengan uang ataupun dengan beras. Karena apa? Hutang puasanya itu masih punya kesempatan waktu untuk diqadha. Itu bedanya di situ. Jadi ketika ada orang hamil ataupun menyusui, tetap kewajiban qadha itu harus, cuma tidak ada ketentuan qadhanya harus kapan. Karena ada dua ibadah. Maksudnya satu ibadah, dua hukum, ataupun dua meninggalkan ibadah yang memiliki perbedaan qadha. Contohnya, orang yang sholat, tidak sholat, sholat duhur tapi tidak sholat duhur karena ketiduran. Contohnya jam 7 jam 7, esok tanggal jam 7 bengi, contoh, ataupun jam 9 sampai jam 4. Itu kan dia tidak hidup di masa waktu duhur. Orang urip hukumnya udah wong urip hukumnya batangan karena tidak ingat. Nah, maka dia tangi turu, bebas. Tidak ada kewajiban langsung harus qadha hari itu, qadha minggu ngarep pun tidak ada masalah. Karena apa? Dia tidak meninggalkan sholat karena dia bermain-main waktu atau karena kesengajaan lah. Intinya karena dia meninggalkan sholat oleh agama itu diuzur, istilahnya diuzur itu dimaklumi lah bahasanya. Lain kalau gini, panjenengan sol nyambut gawe pulang jam 2:30, ngantuk banget, turu. Padahal tahu nek kesele kayak gitu itu turu 2:30 wis ngalamat. Tangi 2:30 bengi. Betul, tangi jam 5. Pokoknya makan pun ndak boleh, mandi ndak boleh, ngapa-apa nggak boleh. Nek aslinya kalau gitu, langsung begitu bangun wudu langsung sholat. Lah ini puasa juga sama. Ketika panjenengan meninggalkan puasa tapi dengan alasan yang tidak diperbolehkan, maka begitu tanggal 2 Syawal harus langsung wudu. Tapi kalau panjenengan yang hobi hamil atau hobi melahirkan itu hobi menyusui, tidak masalah. Dengan nyaurnya Sa'ban depan atau mungkin Sa'ban masih menyusui, kita lompati bulan puasa lagi, cuma nanti ada tebusan karena melompati puasa kan ada fidyah tersendiri. Ketika panjenengan tahun ini wis depang aku pokoknya muka arep nyaur bulan Saban.
ternyata bulan Sadan orang nyaur karena sakit, akhirnya kelewat sampai masuk bulan puasa masih hukumnya orang dua ini hukumnya beda antara tahun kemarin dengan tahun depan. Bedanya pertama, harus segera disauri karena sudah melewati batas deadline lagi bahasanya nggih, batas akhir puasa nggih. Berarti nanti tanggal 2, tanggal 3 Syawal seharusnya puasa. Nggih. Yang kedua punya hukum berbeda lagi, yaitu kudu nyauri puasa plus bayar fidyah ngempani wong miskin wong siji 7 on emas. Oke, 7 on beras. Nah ini kan ada perbedaan. Tapi kalau orang hamil yang jelas, orang hamil atau orang menyusui, pertama boleh tidak puasa, tapi tetap dengan catatan kekhawatiran. Jadi menurut saya kalau orang yang ahli hamil itu kan tidak ngaruh antara meteng kalau tidak meteng, itu kan puasa enak-enak saja. Tetap tidak boleh tidak puasa. Tidak boleh alasan hamil menjadikan orang mesti tidak berpuasa, enggak. Ya, tapi hamil yang tidak berpuasa boleh tidak berpuasa itu karena memang dia khawatir terhadap dirinya ataupun anaknya. Tapi nek ternyata enak-enak wae bukan ahli di dalam napa jenenge hamil kan mestine kan ada orang yang betul-betul napa nggih meteng ku kaya ora meteng biasa baik kalau biasa baik itu ada. Karena sing jam 4 bulan tak ora pas orang ibaratnya pas mistok nggih. Kadang sampai diimpus juga ada kan. Nah itu enggak ada alasan. Menyusui juga sama. Terus kemudian ini sering saya sampaikan ini hanya sekedar untuk modal panjenengan itu kan pengurus nih mestinya kan harus lebih pintar, kudu lebih pintar daripada anggotanya. Lah, untuk yang hamil atau menyusui itu ada 2 kategori meninggalkan puasa. Satu meninggalkan untuk diri sendiri. Berarti jane sing kuwatir kuwi nyong sing lemes. Ora kuwatir bos saya ora. Nggih. Yang kedua, ndak khawatir diri sendiri aku tak kuat tapi kuwatir mbok gede dari cilik. Napa jenenge? Kuncingan contohnya karena puasa terus pada ndak nggih. Nah, penting. Lah ketika yang dikhawatirkan diri sendiri maka cukup bodoh. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah anaknya juga, maka qadha dan fidyah. Karena apa? Ada 2 beban yang dilakukan itu loh. Satu meninggalkan puasa krono bocah, yang kedua meninggalkan puasa krono diri sendiri. Ini perlu dipahami karena khususnya untuk tetangga dekat kita ya, saudara kita orang Muhammadiyah itu punya pemahaman kalau menyusui dan kalau hamil itu nggak usah foto, cukup 1 hari dibayar 6 enteng banget. Jadi mulanya jadi alasan nama apa puasa petang ya lah supaya bisa cukup 6 on itu seperti itu ya request nih. Nah ini kan seperti itu nih. Jadi ini moga dipahami masalah ini kan berkaitan dengan puasa. Terus kemudian ada lagi yang sering panjenengan dengar mungkin kalau awal Ramadan kuwi biasane kiyaine cok mengumumkan nyun sewu sedherek niki sami niat puasa sebulan penuh. Nggih, sebulan penuh. Apa jenenge supaya mboten sing malam-malam ya terlupa. Itu kenapa kok menyampaikan seperti itu? Niku ngaten. Imam Malik itu pernah menyampaikan seperti itu kalau puasa itu cukup diniati pada malam pertama. Nah Imam Syafi'i dengan dalil yang lebih kuat dari dalilnya Imam Malik itu menyampaikan tabiat ataupun niat di waktu malam setiap malam. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya ketika kita niat puasa sebulan penuh kemudian ada yang lupa, tetap karena kita orang Syafi'i kita wajib qadha yang lupa itu, tapi diwehi ganjarannya puasa karena ada ulama yang mengatakan kalau cukup niat 1 kali, tapi tetap kita punya utang karena kita dari awal mengikuti mazhab Syafi'i gitu loh. Kecuali panjenengan napa jenenge ngikuti Maliki boleh nggak boleh, tapi dengan syarat jenengan mau ikut puasanya Maliki jenengan harus tahu fikih puasanya Imam Malik. Mau ikut sholatnya Imam Malik jenengan harus tahu fikih sholatnya Imam Malik secara penuh, jangan dipilih simpan tok secara total wudu batal. Karena kalau Imam Malik itu perempuan sama laki-laki itu bersentuhan tidak batal dengan catatan tidak nyetrum. Jadi gini, saya bersentuhan sama perempuan,
anu laku sedikit langkah setrume langkah apane pokoknya jabatan. Tapi kalau genteng kayak selana rasane batal rempeng istilahnya. Lah itu baik sengaja tidak sengaja anak tutupe ora tutupe sedulur biyung kaki nini kakang adik sama hukumnya. Asal anak setrume mbuh adine mbuh kayune tetep membatalkan karena itu caranya mazan atau syahwah istilahnya ya, disangka ada keinginan di situ. Nah, Imam Malik mengambil enggak, mazun nasahwah ataupun syahwat itu akan muncul ketika sentuhannya memang antar kulit dengan kulit. Nah, maka dari itu diputuskan harus antar kulit kan kulit cara Imam Syafi'i. Itu pun dibatasi kenapa kok kakak adik, kenapa Mbak Yu, kenapa kok paman bibi biung, kenapa enggak batal? Kita sendiri secara naluri menungsa nggih, wong kakang weruh adine celana pendek kan bembok kan nyuwun sewu lah ya enggak ada rasanya mbok gitu loh. Lain ketika sing celana pendek kan nadane kan berbeda gitu. Itu sudah istiqra nggih, sudah penelitian Imam Syafi'i bahwa memang kalau saudara itu memang seperti itu. Dan makanya enggak ada tempat syahwat di situ. Makanya ada yang istilahnya mahram. Mulane jangan besok kalau umroh ke tanah suci, orang amin orang Pak yang ngomong. Nah, mungkin di sana akan melihat bojo sama bojonya sendiri, niku posisi tawaf itu tuntunan, itu karena mereka punya mazhab sendiri. Jadi bukan berarti mereka tidak tahu, mereka punya mazhab sendiri. Ya mungkin tuntunannya ada cara Imam Hanafi yang menyatakan bahwa suami istri ketika sudah jadi suami istri tidak batal. Ya. Kenapa Imam Syafi'i kok mengatakan suami istri tetap batal? Ini jenengan kudu tahu karena jenengan selama ini kan mengikuti mazhab beliau. Jenengan ketika dihadapkan pada wong sing ngeyel, sing agama itu bisa dipolah-polah dengan pikiran dan akal mereka, itu kan mengatakan seperti ini. Lo budo gitu dulu masa demek batal. Nah itu kan akan ketemu hal seperti itu, bahasa seperti itu. Oh cuma ini demek tabakna berapa kenapa jadi tidak batal. Nah kata-kata seperti itu bagi wong sing nyuwun sewu ora patia paham tentang fikih mesti jeng sekak seter wis. Iya yo on seperti itu. Gini, kenapa Imam Syafi'i mengatakan suami istri kok tetap batal? Sampean bojo karo sing lanang, alasane bojo kan karena batal. Ya kan? Karena bukan mahram. Berarti dadine karena batal dadi suami istri. Lah, ketika sudah jadi suami istri, kenapa cara Imam Syafi'i tetap batal? Supaya status suami istrinya tidak lepas. Karena bisa nih bojo sebab sebab batal. Anggere jigi dadi mari batale berarti kan wis dadi statusnya kacau. Iya kan? Tadinya kan yang jadi hukum angger ora batal oroli dadi bojone. Angger batal oli dadi bojone. Lah barang wis bojo nang Imam Syafi'i ditetapkan status itu kudu tetap batal karena supaya tetap bisa jadi bojone. Adapun hukum yang lain halal sudah ada hitungan sendiri rupanya dengan pembayaran mahar itu menjadi yang halal jadi haram itu lain cerita. Jadi tidak bisa diakal-akal. Mulanya ketika orang lain nih sing pemahaman kita mengatakan kita seperti itu, kita balik tanya saja, kenapa sing jenenge pipis ngonone kenapa sing budura ini kan ada bahasa seperti itu. Orang bisa diakal-akal seperti itu kata nggih. Nah, dan jadi permasalahan ini monggo Imam Syafi'i memang untuk suami istri itu tetap batal karena apa? Untuk mempertahankan status bukan mahram. Gitu loh. Jadi walaupun sudah menjadi istri, sudah boleh diapapun, tetap status batalnya tetap, itunya juga boleh pada garis yang berbeda. Nih, tapi masalah yang terjadi di ketika panjangan nanti di tanah suci itu akan melihat sesuatu yang banyak sekali perbedaan. Sembayang, anak HP, WA, balas biasa balas, dijawab. Kurang jawab telepon dok, dijawab, saking maning. Dia bagi mereka kan punya dalil ataupun punya istilahnya, pedoman yang berbeda, dan mengikuti mazhab yang berbeda dan punya dalil yang kuat. Karena memang
Pernah, Kanjeng Nabi juga pernah kan nggih. Lagi sembahyang terus ada putranya putunya atau liwat sih dipegang di pangku nggih, di punggung ataupun digendong kan seperti itu nggih. Jadi kita tidak perlu, itu bukan bagian kita tidak perlu tahu sampai sejauh itu karena itu bagian usuluddin, usul fikih, bagian ijtihadiyah. Yang kita tahu kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i akan dituntut untuk konsekuen kecuali pada kondisi di mana ketika kita tidak mungkin bisa mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, inilah pilihan. Jane aslinya ketika kita ikut mazhab Syafi'i harusnya konsekuen ngikuti terus. Tapi ada kalanya di mana suatu saat kondisi kita tidak bisa mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Syafi'i ibadah atau sah. Ya, sering saya contohkan kan dalam kondisi campur nih, dalam kondisi haji ini kan yang tawaf itu kan berjuta-juta di situ. Nah, kita mau itu mazhab Syafi'i sing orang nang senggol wong liya, ora mungkin mesti kesenggol. Saya sudah coba mesti kesenggol nih. Saya tahu nih, coba saya mau tawaf, pokoknya tak prinsip bahwa batal apa nyenggol wonten ki batal. Nih, tadinya ndak terus muter ndak batal karena saya ikut taklid Imam Malik nih. Nah, betul. Sus nggolip singkat sini nggolip minggir aja ngasih ke senggol wong wadon itu luar biasa kepitek banget ya Allah sudub gitu enggak jadi. Makanya kondisi seperti itu kita taklid pada mazhab yang mengatakan bersenggolan laki perempuan itu selama tidak ada nejo, tidak ada niatan, tidak ada rasanya itu tidak batal. Ini yang ulang rasanya sih, tidak ada rasanya. Pinter sih apa pinter kan beda. Harga pinter kan. Dulu waktu Imam Syafi'i haji kayak apa? Berarti senggolan apa enggak? Ya enggak. Enggak. Karena Imam Syafi'i haji di masa wong haji paling siji. Loro kan seperti itu. Ini yang repot. Ya repot ya. Wong di kitab itu Al-Iddah fi Bayani Manasikil Hajji wal Umrah. Itu kalau kita disampaikan di situ ya. Orang ketika datang ke Madinah itu pertama salat tahiyatul masjid di Raudhah. Nanti ke makam Rasul, nanti mau salat maghrib lagi datang ke Raudhah. Itu kan cerita zaman apa? Di saat wong mlebu Raudhah ku blas-blus kayak sampean mlebu musolane dhewek. Loh, di saat sekarang kan enggak bisa. Kemarin harus dijadwal di 100 apa 50 terus yang terakhir ini pakai aplikasi Tawakal. Nah, kita harus daftar dulu masuk ke Raudhah jam sekian sampai jam sekian. Nanti setelah itu ada notifikasi bahwa boleh masuk, kita ke sana ditunjukkan kepada penjaganya ini bahwa saya sudah registrasi untuk masuk ke Raudhah. Kan kemarin seperti itulah. Sekarang kayaknya sudah lolos lagi, cuma ada pembatasan kecil saja. Itu monggo ngedang di sini. Ngedang dulu monggo. Ini mungkin ini dulu nanti saya sampaikan, nanti monggo ada yang mau ditanyakan monggo, terus yang mau ngedang yang monggo. Minum lah. Tentang niat puasa, walaupun sudah niat yang sebulan di awal itu, kelupaan tetap kodok. Cuma kita dapat pahala puasa hari itu karena mengikuti mazhab Malik itu. Tapi karena kita kok aslinya dari awal itu memang mazhabnya pakai Syafi'i, tanpa ada niatan taklid. Saya ketika lupa kan tidak ada niatan taklid saat bengi itu loh. Kan tidak ada ngerti sawan. Lolen kan seperti itu. Tapi karena ada ulama yang melakukan itu, jadinya kita diberi pahala seperti diberi pahalanya ulama-ulama itu. Nah, definisi niat apa? Maksudnya kalau di hati kita memang kita jelas mau puasa kan itu niat. Ya sudah. Nggak apa-apa. Cuma berarti nggak pernah lupa sebenarnya. Untuk bulan puasa itu kan punya takhid. Nggak kayak puasa sunnah kan penting nanti ngasuk puasa ya. Iya. Tapi kalau Ramadan bulan tahun ininya itu kan harus, karena apa? Khawatirnya kita juga nggak tahu lah ya, kita mungkin juga puasa dulu ada yang dasar dan sebagainya. Ketika kita niatnya nggak difokuskan ke Ramadan hari ini, nanti jadi kodonya yang dulu nutup gitu loh. Jadi makanya nek berpuasa Ramadan itu memang lebih sulit karena harus menentukan bahwa saya itu niat untuk puasanya. Contohnya jenengan contoh nggih, duwe kodo 2 hari tahun kemarin. Nah, terus bulan Ramadan ini jenengan niat puasa besok. Itu yang jadi apa?
yang itu. Karena apa? Utangnya sahur disin kan bahasanya seperti itu. Tapi kalau jenengan niat untuk hari ini, puasanya besok, hari besok, berarti jenengan tetap puasanya besok, utangnya sih ajib di sahur kemudian. Itu seperti itu. Ini menurut Sahul Aqwal, kaul yang paling sahih seperti itu. Tapi ada yang ulama yang menyampaikan bahwa asal sahur dok itu sudah jadi, karena wong sahur mesti harap puasa. Itulah, itu boleh dipakai juga. Tidak perlu diikrarkan. Iya, tidak perlu diikrarkan, tidak perlu dijelentrehkan. Karena apa? Dengan melakukan sahur, lagi sahur ya. Wong sahur siapa apa? Mesti wong sahur itu dalam hati karena Puasa. Yang saya lupus, Oke. nah misalnya kan itu sama kelupaan terus anda harus hanya merasakan seksi. enggak boleh. Harus tetap Tetap imsak. harus puasa. Tetap. Jadi harus ketika kita lupa niat ataupun hal-hal lain yang membatalkan puasa, sehari itu tetap enggak boleh makan. Tetap berarti tetap puasa. Tapi nanti di lain waktu mau foto. Nggih. Oh ini loro mana gue? Kayak kesalahan seperti itu kayak menyampaikan bahkan sing disampaikan kan sing cuma tidak kan. Ya, betul. Sing masalah niku lho adus wajib. Hmm. Ini semua kita adus wajib karena suami istri itu ya tengah lagi kalau kan adus wajibnya Ya, Pak. Puasanya sah. Karena junub itu tidak menghalangi puasa lain dengan haid. Ya, contohnya nggih hubungan terus sahur terus kemudian sampai subuh juga tidak apa-apa, baru apa sini sudah jamaah sini baru mandi tetap lanjut puasa sah, enggak betul. yang penting kan sudah niat nih. Betul, Sudah niat niat puasa. cuma Penting karena masuknya. ketelatan kan gitu. Betul, nggih. Jadi nek haid memang menghalangi sahnya puasa. Tapi kalau hadas besar tidak. Adus wajib. Nggih. Buat Berarti rasa Tahun ya kemarin itu ternyata kalau sudah sampai di bulan Sya'ban kok belum melunasi, terus ketemu lagi bulan Ramadan, itu nanti katanya nyaurnya harus double atau bagaimana? enggak, Itu sebenarnya seperti nyaurnya satu cuma didobeli sama fidyah. Oh begitu. Jadi 2 kali lipat apa Karena berapa? puasanya. Ada cuma fidyah itu karena pelanggaran. Belum bukan penalti istilahnya. Sanksi. Denda lah bahasanya kayak mau nyaur utang melalui tempo kan tidak nyaur sebutuhnya utang jadi 2 utang kan tidak, hanya ada denda. ada dendanya. Berarti Masih ada waktu. Kalau nyaurnya Saban tanggal 29 nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau video Enggak, kalau Asal kita masih nggak nyaur. Kemarin asalnya disahkan ya. kemarin ada yang ngasih pengajian seperti itu, katanya kalau udah masuk di bulan Sya'ban tidak boleh puasa, padahal puasanya itu puasa qadha bukan puasa sunnah. Puasa wajib itu kapanpun boleh. Sama kayak gini. Wong bar asar orali sholat, nah qadha itu masalah. Qadha duhur, qadha subuh bar asar enggak masalah kan. Untuk urusan wajib itu enggak ada aturan, enggak ada pelanggaran loh. Jadi nyenengan ada yang mengatakan setelah tanggal 15 berasal sholat. setengah tanggal 15 katanya enggak boleh puasa walaupun qadha, jadi bahasanya gitu. Itu enggak di mata gitu kayaknya keliru. Hidup, aku nyaur. berarti misalkan sehabis sholat ya kan.